Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan 2025, perkenalkan saya Zulfa, mahasiswa PPG Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah BED 4 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan nomor induk mahasiswa 25601012188 pada hari ini, Kamis tanggal 15 Januari tahun 2026. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Maslahatul Hidayah Rabuh Blutoh Sumeneb kelas 5 dengan materi singkatan dan akronim. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita baca bersama-sama untuk memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memulai pelajaran di kelas 5. Saya absen dulu sebelum memulai pelajaran. Apakah hari ini siswa-siswi kelas 5 masuk semua? Masuk. Ada yang sakit? Tidak. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Silakan bisa berdiri semuanya. Tangan di dada. Ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia ku bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan bisa duduk kembali. Pernah tidak kalian dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah ataupun di rumah, mendengar istilah bumil? Pernah ya? Bumil atau SD, MI, pernah? Pernah. Nah, itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu apa sih singkatan dan juga apa akronim. Ya, di sini kita
ada penayangan video ya tentang apa itu sih singkatan dan akronim. Jadi tujuan kita adalah yang pertama, pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengetahui apa singkatan dan akronim, kemudian untuk menggunakan kata singkatan dan akronim ke dalam kalimat. Ya, ini ada pemutaran video, silahkan kalian fokus ke depan. Halo sahabat cerdas, pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar tentang singkatan dan akronim. Sahabat cerdas, tahukah kalian apa itu singkatan dan akronim? Singkatan dan akronim dalam bahasa Indonesia merupakan ringkasan atau kependekan dari kata-kata yang panjang. Namun, antara singkatan dan akronim merupakan hal yang berbeda. Nah, tahukah kalian apa itu singkatan? Singkatan adalah bisa dicatat ya, bisa dicatat kalau ada hal penting. Contoh singkatan antara lain KTP, Kartu Tanda Penduduk. Dicatat. SMP, Sekolah Menengah Pertama. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. PGRI, Persatuan Buruh Republik Indonesia. Nah, berikut ini contoh singkatan yang lain. BDR, belajar dari rumah. SD, sekolah dasar. DLR, dan lain-lain. YTH, yang terhormat. DSB, dan sebagainya. Halaman. SPD, sarjana pendidikan. SDR, saudara. BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Lalu, apa itu yang dimaksud dengan akronim? Nah, akronim adalah pemendekan yang menggabungkan huruf awal, suku kata atau gabungan huruf, dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Contoh dari akronim adalah BIN, Badan Intelijen Negara, Pemilihan Umum, GOR, Gelanggang Olahraga, Siskambling, Sistem Keamanan Lingkungan, Depkes, Departemen Kesehatan. Nah, berikut ini contoh lain dari akronim. Jateng, Jawa Tengah. Bulog, Badan Urusan Logistik. Daring, dalam jaringan. Ponsel, telepon seluler. Suraman, Surabaya Madura. Jabar, Jawa Barat. Pemkot, pemerintah kota. Pilkada, pemilihan kepala daerah. Tilang, bukti pelanggaran. Akpol, Akademi Kepolisian. Kesimpulannya, jadi berbeda akronim dan singkatan terletak pada proses terbentuknya dan cara pengucapan. Singkatan dapat terdiri dari gabungan huruf awal atau suku kata, sedangkan akronim adalah pemendekan frasa yang biasanya diucapkan sebagai kata baru. Demikian tadi sahabat cerdas, pembelajaran kita tentang singkatan dan akronim. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Ya. Dari video tadi, kita sudah ada gambaran seperti apa atau apa yang disebut singkatan dan akronim. Nah, jadi kita masuk kepada materi ya, bahwa yang disebut singkatan itu menyingkat huruf atau gabungan huruf. Kalau singkatan di sini dieja atau dibaca huruf per huruf. Misalnya di sini ada SPD, langsung dieja per hurufnya, atau
ada istilah lagi yang di luar pembahasan, SD. Itu dibaca huruf per huruf. Dan singkatan ini tidak membentuk kata baru. Berbeda dengan akronim. Ini contoh-contohnya. Kalau nama lembaga organisasi bisa PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kalau dari satuan ukuran bisa kg itu kilogram, atau Rp rupiah, cm itu sentimeter. Nah, kalau tadi kita sudah paham tentang singkatan, maka apa yang disebut dengan akronim? Akronim itu kependekan yang berupa gabungan huruf awal, suku kata atau campuran keduanya yang dilafalkan sebagai sebuah kata yang wajar. Paham? Kalau singkatan tidak dilafalkan secara kata, seperti SD diejakan huruf-huruf per hurufnya, tapi kalau akronim maka dilafalkan sebagai sebuah kata. Contoh seperti tadi, Bumil, itu kan ibu hamil, itu kan sebuah kata, dilafalkan pada sebuah kata. Tapi kalau singkatan dilafalkan per huruf, nah itulah bedanya ya. Bedanya seperti itu. Jadi di sini ada jenis-jenis akronim. Akronim nama diri, LIPI, LAN itu terbaca seperti sebuah kata kan? Ya kan? Kemudian kalau nama diri, akronim nama diri itu Bappenas, Kalteng. Kalau akronim bukan nama diri, Pemilu, Puskesmas, Rudal, Peluru Kendali. Maka itu termasuk kepada contoh-contoh dari akronim. Kenapa? Karena contoh-contoh yang sudah ada di layar ini merupakan sebuah kata yang dilafalkan. Tetapi kalau singkatan hanya berupa per huruf. Singkatannya itu berupa per huruf. Contoh lain selain dari yang di layar. Misalnya, coba ada yang bisa menyebutkan selain yang ada di layar? ODGJ. Apa ODGJ? Orang dalam gangguan jiwa. Orang dalam gangguan jiwa. Pintar. Ada lagi RSJ. Kalau RSJ itu masuk ke singkatan apa akronim? Singkatan ya, karena pelafalannya itu menggunakan per huruf. Apa tadi? RSJ. Oh, rumah sakit jiwa. Nah, kalau akronim ada yang bisa membantu untuk memberikan contoh di sekitar kita? Ya, apa? Busui. Apa busui? Ibu menyusui. Ya, itu termasuk dari contoh apa, Fakih? Akronim. Kira-kira kalau saya mau meminta contoh nanti bisa nggak per orang? Bisa ya, sebentar kita lanjutkan. Nah, disinilah perbedaan utama antara singkatan dan akronim. Nah, dari aspek perbedaannya, cara baca. Kalau singkatan dibaca huruf demi huruf. Contoh, SD. Bentuknya biasanya hanya huruf awal. Kemudian kalau akronim dibaca sebagai satu kata. Dibaca sebagai satu kata. Seperti daring, dalam jaringan. Cara untuk mengingat dengan cepat. Singkatan itu dieja. Contoh, DPR. Bukan dapur ya, tapi Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi dieja satu persatu. DPR. Itu nama apa? Contoh dari singkatan. Kalau akronim itu sama dengan nama atau kata. Sehingga, maksudnya itu akronim sudah terbentuk menjadi sebuah kata. Contohnya ada Suramadu, itu namanya Surabaya Madura. Kita bagaimana kalau kita ice breaking dulu?
untuk menetralisir keadaan agar tidak tegang. Coba kita berdiri. Nah, ice breakingnya adalah kita menulis angka menggunakan telunjuk. Misalnya dari 1 sampai 8. Kita sama-sama ya. 1. Awas semuanya. 2, 3, 4. Apa nih? 5, 6, 7, 8. Nah, kalau diperagakan menggunakan kepala dan tubuh, bisa ya? Bisa. Siap? Siap. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mampu bikin kepala kita pusing ternyata ya. Makanya ice breakingnya kita taruh di akhir. Silakan duduk kembali. Ya, kita akan membuat kelompok untuk memantapkan apakah kalian itu mengerti terhadap pembahasan kita atau tidak. Kelompoknya akan saya bagi, ada berapa? Ada berapa belas? 1, 2, 3, 4, 5, ada 16 ya? 15. Oh ya, 15. Maka saya akan membagi menjadi 4 kelompok. Saya akan menghitung huruf A, B, C, D. Paham? Nanti ke belakang A, B, C, D. Nanti konsentrasi huruf apa yang apa? Huruf apa yang kalian dapatkan dari saya tunjuk tadi, maka itu adalah kelompok kalian. Nanti langsung berkumpul kepada masing-masing yang sudah ditunjuk. Paham? Dari Aida A, Iza B, Mita C. Silahkan yang saya tunjuk A, B, C, D itu berkumpul, yang A berkumpul yang A, yang B berkumpul B, C berkumpul dengan C. Ayo silahkan di belakang sana. Nanti kita buat kelompok. Ayo silakan ditempati per kelompoknya masing-masing. Yang kelompok A mana? Kelompok A? Halo? Langsung. Kelompok B? B mana B? Kelompok B, halo? Kelompok C? Kelompok C nih? Ya. Ya, ini kelompok D. Silakan dikerjakan. Itu ada contoh yang belum diisi secara sempurna. Ada contoh akronim, ada contoh singkatan, dan juga cara membuat kalimatnya. Saya kasih waktu 10 menit lagi. Masih kerja. Apa? Masih kerja. Iya, enggak, 5 saja. 5 saja di sini 5, terus di sini 3. Waktu tinggal 5 menit. Ada yang sudah? Oh iya. Tunggu temannya sebentar ya. Silakan waktu habis kembali ke pengaturan bangku yang sebelumnya. Ya. Ayo. Yang kelompok ini langsung ditarik ke depan. Nah, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya akan tunjuk ini Mbak Ega kelompok berapa?
B. Silakan kelompok Baega ke depan beserta teman-temannya untuk presentasi hasil diskusinya tadi. Ya, di sini. Cuman bertiga. Ke sana, nak, ke sana. Ke selatan. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D. Saya Ega, saya Din, saya Fakih akan mempresentasikan tugas yang diberikan Ibu kepada kami tentang materi singkatan dan akronim. Kepanjangan dari singkatan di bawah ini. 1. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. 3. DPD, Dewan Perwakilan Daerah. 4. MA, Mahkamah Agung. 5. MK, Mahkamah Konstitusi. Kepanjangan dari akronim di bawah ini. 1. Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2. Kemenlu, Kementerian Luar Negeri. 3. Jabar, Jawa Barat. 4. Jatim, Jawa Timur. 5. Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat. Contoh kalimat yang menggunakan singkatan dan akronim masing-masing 3 di bawah ini. Singkatan contohnya: 1. DPR mengadakan rapat untuk membahas undang-undang baru. 2. Setiap warga negara wajib memiliki KTP. 3. TNI bertugas menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Akronim contohnya: 1. Ibu saya rutin memeriksakan kesehatan di puskesmas. 2. Saat pandemi, kegiatan belajar dilakukan secara daring. 3. Lansia perlu mendapat perhatian khusus dalam pelayanan kesehatan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Baega. Coba. Yang bisa kami presentasikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa kembali ke tempat. Terima kasih ya Baega, teman-teman. Nah, karena tadi Baega dan teman-teman sudah mempresentasikan hasil diskusinya, dan kemudian saya sudah melihat LKPD kalian, kesimpulannya dari pembahasan kita kali ini adalah singkatan. Beda utamanya adalah tentang pelafalannya dieja huruf per huruf. Contoh SD, MI, kemudian PKB, kemudian apa lagi? Coba. MBG. Nah, tapi kalau akronim terbentuk dalam sebuah kata, bisa terbaca, nah ya. Contohnya Bumil, Suramadu, seperti yang sudah tadi. Nah, dari sekarang penjelasan kita kali ini, ada yang tidak dimengerti? Faham? Paham. Ya. Mungkin ini saja apa yang bisa saya sampaikan. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.